Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iman? Sehat selalu ya dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. Jumpa lagi sama saya Ahmad Husain. Insyaallah sahabat iman, di video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita bahasa Arab dari nol. Tema kita di video kali ini adalah i'rabul ism. I'rab ism. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab ism, yang dimaksud dengan i'rab itu sahabat iman adalah perubahan keadaan huruf terakhir dari suatu kata dalam bahasa Arab. Berarti i'rab ism adalah perubahan keadaan harokat huruf terakhir dari sebuah ism. Itu i'rabul ism. Nah, di sini sahabat iman, kita harus bedakan antara istilah i'rab dengan istilah mu'rab. Ada istilah i'rab, ada istilah mu'rab. Mu'rab ini sahabat iman sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, sudah sering kita jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi i'rab itu perubahan harakat huruf terakhir atau keadaan huruf terakhir. Sementara mu'rab itu adalah yang mengalami perubahan keadaan huruf terakhir dikarenakan posisi dia di dalam kalimat. Nah, seperti sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa ism itu terbagi dua. Berdasarkan tinjauan keadaan huruf terakhirnya atau berdasarkan binanya, ism itu terbagi dua. Seperti sudah kita bahas sebelumnya sahabat imannya. Pertama ada yang mabni. Mudah-mudahan masih ingat tema ini. Mabni itu artinya tidak mengalami perubahan, tidak menerima perubahan. Sementara yang kedua disebut mu'rab. Nah, ini yang kita katakan tadi, mu'rab, menerima perubahan, bisa berubah keadaan harokat huruf terakhirnya. Nah, sahabat iman, karena mu'rab itu bisa berubah-ubah, maka perubahan itu ada tiga. Nantinya perubahan itu ada tiga ya dalam ism. Pertama ada yang disebut sebagai marfu'. Lalu yang kedua nanti ada yang disebut sebagai mansub. Dan yang ketiga ada yang disebut sebagai majrur. Sekali lagi sahabat iman, mu'rab itu menerima perubahan. Nah, karena dia menerima perubahan sahabat iman, maka perubahannya itu nanti akan ada tiga. Pertama, dia marfu', kedua, dia mansub, ketiga, dia majrur. Sebagai gambaran, marfu' itu seperti apa, mansub itu seperti apa, majrur itu seperti apa, saya akan ambil perwakilan yang dipakai umumnya oleh ism dalam keadaan marfu', dalam keadaan mansub, dan dalam keadaan majrur. Pada umumnya, ism yang marfu itu diwakili oleh harakat dhammah. Ini ya, secara umum sahabat iman. Bukan semuanya ya, secara umum, paling banyak. Nah, selanjutnya, pada umumnya, ism yang dalam kondisi mansub, itu pada umumnya diwakili oleh harakat fathah. Dan pada umumnya, ism yang dalam kondisi majrur, itu diwakili oleh kasrah. Pada umumnya. Nah, selanjutnya sahabat iman, kita akan menjelaskan apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur. Kalau ini tanda ya, ini nanti akan disebut sebagai tanda, alamat, ciri. Saya sampaikan seperti ini hanya untuk menggambarkan atau lebih mudah menggambarkan nanti apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur di dalam ism. Mari kita perhatikan. Ini ada tiga kotak sahabat iman. Kotak ini saya sering sebut sebagai mahallu i'rabil ism. Mahallu i'rab, mahallu i'rabi al-ism. Saya sering sebut sebagai wilayah i'rab ism. Tiga ini ya sahabat iman ya, wilayah i'rab ism. Nah, kotak pertama ini kita sebut mahallu raf'in. Mahallu raf'in.
mahallu raf'in. Kotak kedua ini kita sebut mahallu nasbin, wilayah nasab. Kotak ketiga kita sebut mahallu jarrin. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami sahabat iman bahwa setiap isem apapun itu, jika sudah digunakan di dalam kalimat, maka dia harus berada di salah satu di antara tiga wilayah ini. Ingat sahabat iman, saya ulangi, semua isem kalau sudah digunakan di dalam kalimat, maka dia harus berada di salah satu di antara tiga wilayah ini. Kalau bukan di wilayah rafa, dia di wilayah nasab. Kalau bukan di wilayah nasab, dia di wilayah jar. Itu sudah pasti itu sahabat iman. Baik itu isem mu'rab maupun isem yang mabni. Nah, sekarang isem dipakai di dalam kalimat, maka harus berada di salah satu di antara tiga ini. Nah, kalau isem itu adalah isem mu'rab, ya. Isem mu'rab ya. Isem itu adalah isem mu'rab, digunakan di dalam kalimat, dan di dalam kalimat ternyata dia berada di wilayah rafa. Ternyata di dalam kalimat itu dia ada di wilayah rafa. Maka dia langsung dapat status. Isem itu dapat status. Statusnya apa? Statusnya marfu. Statusnya marfu. Nah, jadi dari sini kita paham sahabat iman bahwa apa itu marfu? Marfu itu adalah isem mu'rab yang digunakan dalam kalimat, dan di dalam kalimat dia berada di wilayah rafa. Maka dia statusnya marfu. Berarti marfu itu status sahabat iman, status sebuah isem di dalam kalimat yang ditentukan oleh posisi isem itu di dalam kalimat. Selanjutnya, dia digunakan di dalam kalimat, dan di dalam kalimat ternyata dia menjabat jabatan yang ada di wilayah nasab. Maka dia langsung dapat status. Statusnya apa? Statusnya mansub. Ya, jadi mansub itu sahabat iman adalah status isem mu'rab yang digunakan di dalam kalimat, dan di dalam kalimat dia berada di wilayah nasab. Maka dia disebut mansub. Nah, demikian pula selanjutnya yang ketiga, kalau isem itu adalah isem mu'rab digunakan dalam kalimat, dan di dalam kalimat ternyata dia berada di wilayah jar, maka dia dapat status majrur. Jadi marfu, mansub, majrur itu adalah status i'rab isem di dalam kalimat. Itu marfu, mansub, majrur. Kalau di dalam bahasa Arab nanti dia disebut dengan istilah hukum. Yang tiga ini ya, disebut dengan istilah hukmul i'rab. Hukmu i'rabil isem. Hukum i'rab namanya. Hukmul i'rab. Nah, di dalam bahasa Arab disebut sebagai hukum i'rab, tapi pendekatannya dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai status i'rab. Nah, sekarang sahabat iman pasti bertanya-tanya, apa yang mempengaruhi isem itu sehingga dia berada di wilayah ini? Itu sudah pasti. Apa posisi atau apa jabatan isem yang membuat dia berada di wilayah nasab? Dan apa jabatan isem yang membuat dia berada di wilayah jar? Sudah pasti itu sahabat iman. Tapi itu nanti akan menjadi pembahasan selanjutnya. Apa yang mempengaruhi jabatan apa saja di wilayah rafa, jabatan apa saja di wilayah nasab, jabatan apa saja di wilayah jar, itu nanti akan menjadi pembahasan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya sahabat iman, kita akan ambil contoh satu persatu untuk lebih memahami cara kerja daripada isem sehingga dia memiliki status marfu, mansub, dan majrur. Kita ambil contoh misalnya kata rajul. Nah, sahabat iman, kita akan masukkan kata rajul ini di dalam kalimat agar kita bisa tentukan statusnya marfu atau mansub atau majrur. Nah, kita ambil contoh pertama misalnya kita katakan jaa rajulun. Jaa rajulun. Kata rajulun sekarang berada dalam kalimat.
Karena dia berada di dalam kalimat, maka dia harus berada di salah satu di antara 3 wilayah ini. Nah, sekarang kita mari deteksi apa jabatan rajul itu untuk menentukan dia ada di mana. Ternyata kata rajulun di sini di dalam kalimat dia jabatannya sebagai fa'il. Ini disebut fa'il. Fa'il ini kalau dalam bahasa Indonesia nanti kita sebut sebagai subjek, ya. Sahabat iman, semua ism apapun itu kalau dia menjabat dalam kalimat sebagai fa'il, maka dia pasti berada di wilayah rafa'. Nah, oleh karena rajulun ini sebagai fa'il, fa'il itu berada di wilayah rafa', maka kata rajulun ini langsung dapat status. Statusnya apa sahabat iman? Statusnya marfu. Nah, statusnya marfu. Sekarang pertanyaannya, ciri rafa yang dia gunakan apa? Ciri rafa yang dia gunakan adalah dhammah. Ini yang saya katakan tadi. Jadi perwakilan dulu aja ini sahabat iman ya. Ini perwakilan dulu aja. Contoh yang kedua, masih kata rajulun. Kita masukkan lagi dalam kalimat, tapi dengan jabatan yang berbeda. Misalnya, saya katakan, ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang laki-laki. Sahabat iman, masih kata yang sama yaitu rajul, digunakan dalam kalimat. Di dalam kalimat ini, kata rajul ini menjabat sebagai maf'ulun bihi. Jabatannya ini sahabat iman adalah maf'ul bihi. Maf'ulun bihi itu kalau di dalam bahasa Indonesia pendekatannya, maf'ulun bihi itu adalah objek. Nah, maf'ulun bihi itu ada di mana sahabat iman? Maf'ulun bihi itu ada di sini. Semua maf'ulun bihi pasti ada di sini. Jadi, maf'ulun bihi itu adalah jabatan ism dalam kalimat yang ada di wilayah nasab. Nah, sekarang sudah ada gambaran dong sahabat iman. Kalau dia ada dalam wilayah nasab, berarti status ism ini apa? Status ism ini berarti mansub. Nah, ini yang disebut mansub sahabat iman. Berarti dia statusnya mansub. Kenapa? Karena dia menjabat jabatan yang ada di wilayah nasab. Nah, sekarang pertanyaannya, ciri nasab yang dia gunakan apa? Ciri nasab yang dia gunakan adalah fathah. Ini dia sahabat iman ya. Fathah sebagai perwakilan. Selanjutnya sahabat iman, kita ambil contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga, masih dengan kata yang sama yaitu rajul. Saya katakan misalnya baitu rajulin. Nah, masih kata yang sama sahabat iman, yaitu kata rajul. Kata rajul ini kita gunakan dalam kalimat, ya. Kita pakai dalam kalimat, maka dia menjabat satu jabatan. Jabatannya apa dalam kalimat ini sahabat iman? Jabatannya di sini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini ada di mana sahabat iman? Semua mudhof ilaih pasti ada di wilayah jar. Mudhof ilaih pasti di sini. Ism apapun kalau dia menjabat sebagai mudhof ilaih, maka dia ada di wilayah jar. Nah, oleh karena dia ada di wilayah jar, maka Anda sudah punya gambaran dong sahabat iman, berarti rajul ini statusnya apa? Rajul ini statusnya adalah majrur. Kenapa? Karena dia berada di wilayah jar. Nah, pertanyaan berikutnya, ciri jar yang dia gunakan apa? Ciri jar yang dia gunakan adalah kasrah. Ciri jar yang dia gunakan adalah kasrah. Ini contohnya sahabat iman ya. Ini contoh aplikasinya. Nah, sahabat iman, ism berikutnya akan kita jadikan sebagai contoh adalah kata tolibun. Kata tolib. Tolib artinya murid. Nah, kita sekarang masukkan dalam kalimat sahabat iman. Kalimat pertama, saya katakan jalasa tolibun. Jalasa tolibun artinya duduk seorang murid.
Nah, sahabat iman, seperti kita katakan tadi, talibun di sini sudah digunakan dalam kalimat. Oleh karena sudah digunakan dalam kalimat, maka dia harus berada di salah satu di antara 3 wilayah ini. Kalau bukan wilayah rafa, wilayah nasab. Bukan nasab, wilayah jar. Sekarang kita perhatikan, jabatannya apa untuk menentukan dia ada di wilayah mana. Nah, talibun di sini jabatannya dalam kalimat adalah fa'il. Seperti contoh pertama tadi. Dia menjabat sebagai fa'il, subjek. Nah, fa'il itu ada di mana, sahabat iman? Fa'il itu ada di wilayah rafa. Oleh karena dia ada di wilayah rafa, maka dia langsung dapat status isim ini. Statusnya marfu. Nah, sekarang ciri rafa yang dia gunakan apa? Ciri rafa yang dia gunakan adalah dhamma. Nah, ini sahabat iman, mudah-mudahan makin mudah untuk dipahami. Contoh pertama. Contoh yang kedua untuk kata talib ini, kita masukkan juga dalam kalimat tapi dengan jabatan yang berbeda. Misalnya saya katakan araftu at-talibah. Araftu at-talibah. Saya mengenal murid itu. Kata talib, sahabat iman, atau kata at-talib kita pakai dalam kalimat tapi dengan jabatan yang berbeda. Kalau tadi jabatannya adalah fa'il, sekarang jabatannya adalah maf'ul bihi. Jabatannya sekarang adalah maf'ul bihi. Maf'ulun bihi itu pasti ada di wilayah nasab. Nah, karena dia ada di wilayah nasab, maka Anda sudah punya gambaran pasti. Statusnya adalah mansub. Karena dia ada di wilayah nasab. Nah, ciri nasab yang dia gunakan apa? Ciri nasab yang dia gunakan adalah fathah. Nah, ini sahabat iman. Contoh yang kedua. Selanjutnya, masih kosakata yang sama kita gunakan di dalam kalimat tapi dengan jabatan yang berbeda. Misalnya kita katakan kitabu talibin. Nah, sahabat iman, kata talib sekarang juga kita gunakan dalam kalimat. Karena kita gunakan dalam kalimat, maka dia harus berada di salah satu di antara 3 wilayah ini. Nah, sekarang kita deteksi jabatannya apa di sini dalam kalimat. Jabatannya di sini sebagai mudhaf ilaih. Jabatannya sebagai mudhaf ilaih. Nah, seperti Anda ketahui tadi, sudah kita jelaskan, mudhaf ilaih itu ada di wilayah mana? Mudhaf ilaih itu ada di wilayah jar. Oleh karena dia ada di wilayah jar, maka kita langsung tahu di sini statusnya majrur. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya sahabat iman, apa cirinya dia majrur? Cirinya adalah kasrah. Ciri yang dia gunakan adalah kasrah. Nah, ini sahabat iman, mudah-mudahan dengan ini bisa lebih mudah untuk dipahami. Cukup sekian sahabat iman. Insyaallah untuk video selanjutnya kita akan menjelaskan jabatan apa saja yang membuat isim itu berada di wilayah rafa, jabatan apa saja yang membuat isim itu berada di wilayah nasab, dan jabatan apa saja yang membuat isim itu berada di wilayah jar. Cukup sekian sahabat iman, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.